Halo Sobat Easy Stock, kita mau lihat sektor consumer cyclical, mau lihat nilai wajar saham-saham yang ada di grup itu ya, yaitu spesifik travel agent. Gimana prospeknya di tahun 2023 ini, karena dunia pariwisata udah mulai eh, terbuka, sudah transportasi sudah tidak seketat ini, PPKM sudah dilepas, jadi eh, COVID-19 juga sudah mereda, malahan sekarang sudah banyak tidak ada restriction lagi dari traveling. Jadi kita mau coba lihat. Oke, kita akan menggunakan analisa dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis bukunya dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Aplikasinya sudah bisa dipakai, yaitu Easy Stock, yang akan menunjukkan harga pasar dari suatu saham dibandingkan dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Dan itu sementara baru running di Android Mobile dan belum bisa di-download lewat Google Play Store, tapi silahkan request link lewat channel YouTube ini, nanti kita share dan Anda tinggal download. Dan Anda akan bisa segera menggunakan secara free of charge. Untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham, ada e-book dalam bahasa Indonesia, summary dari pelajarannya guru-guru Warren Buffett, ada 2 buku. Silakan dicari di gramedia.com, Google Playbook, dan Tokopedia. Oke. Sekarang kita klik aja. Nah, seperti ini. Ini kalau Anda register email ya, Anda klik nih bendera Indonesia. Di sini ada 821 saham. Nah, untuk kita spesifik mencari saham-saham di sektor consumer cyclical tadi ya, consumer cyclical yang spesifik di travel agent, itu tour and travel. Nah, kita bisa cari di sini ada berapa. Klik. Ternyata cuma 3. PDES, Destinasi Tirta Nusantara, PANR, Panorama Sentra Wisata, dan Bayu Buana. PDES ini kalau kita lihat di sini, cara bacanya adalah dia high itu nilai wajar tertinggi, low itu nilai wajar terendah. Kalau HV dibagi P itu namanya nilai wajar tertinggi dibagi harganya. Harganya sekarang 360. Ini kalau dilihat di sini, ini tidak bisa dianalisa karena apa? Kita buka panelnya, laporan keuangan udah paling up to date Q3. Di sini kita lihat nih, ini kecil sekali ya, size-nya ya. Di sini net current asset-nya saja sudah suruh nutup utang jangka pendek, pasti menghasilkan defisit working capital. Defisitnya bisa sampai 60 miliar. Belum lagi disuruh nutup utang jangka panjang yang 153 miliar. Kita lihat free cash flow-nya itu positif, padahal dia net loss. Artinya di sini ada pendapatan dan biaya non operasional itu yang bisa membuat free cash flow-nya itu surplus gitu. Tetapi karena hutangnya itu terlalu besar, defisit neracanya, akhirnya nilai wajarnya negatif, artinya tidak bisa dianalisa. Oke, ini juga lihat marginnya juga kecil ya, mungkin karena travel agent ya, bidang usahanya bukan bisnis yang profitable. Oke, kita lihat lagi PANR, ini sama nih, negatif. Laporan keuangan udah paling up to date, pertumbuhannya nggak sampai 1%, tapi kita lihat di sini, net current asset tuh 266 miliar. Kalau suruh nutup utang jangka pendek yang 525 miliar, dia pasti defisitnya sekitar berapa? 250 miliar.
Kalau defisit 250 miliar ditambah utang jangka panjang yang 500 miliar kan bisa 1 triliun dia defisit. 750 miliar. Meskipun free cash flow-nya dia positif ya 10 miliar, terlalu kecil. Di sini dia net loss. Tapi kenapa dia bisa free cash flow-nya positif? Ya karena ada pendapatan dan biaya non operasional yang menambah atau menutup kerugian di net income-nya, net profit after tax-nya lah. Nah, di sini karena hutangnya terlalu besar, defisit neraca terlalu besar, makanya dia negatif, nggak bisa dianalisa. Kita lihat yang terakhir tadi apa di sini. Oke, Bayu ya, Bayu. Kita lihat di sini Bayu. Bayu kelihatan positif. Nah, ini udah Q3 ya. Q3 2022. Kita kasih revenue growth-nya itu -3. Dengan -3 aja, dia masih ada upside loh. Upside-nya itu sekitar berapa? 900 perak loh. Berarti apa? 2 kali lipat. Ini 2 kali lipat upside-nya. Nah, ini kita lihat ya, neracanya ya. Neracanya 564 miliar itu debt free. Karena utangnya aja, itu Anda lihat itu cuma 310 miliar lah. Berarti dia punya surplus daripada cash itu sekitar 200 miliar. Luar biasa dengan perusahaan sekelas ini. Nah, kalau kita lihat net income 28 miliar, free cash flow-nya 21 miliar ya, karena ini ada capex yang lumayan besar, mungkin depresiasi tidak bisa nutup, akhirnya dia memakan net income-nya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ini bagus nih. Karena ada upside-nya sekitar 900 sampai 1.100 lah, 1.000 lah. Dan ini under value nih sahamnya. Coba kalau kita lihat financial ratio-nya, rasio seperti apa? Return on equity-nya itu kecil. Dia cuma 5% untuk 9 bulan. Artinya kalau dia disetahunkan, paling tidak di bawah 8% cuma. 7%-an. Jadi nggak masuk standar ini. Profit marginnya kecil sekali, nggak sampai 2%. Padahal standar itu tuh 10% yang kita cari. Dia punya debt to equity bagus, di bawah 1. Working capital bagus. Nah, di sini kenapa growth-nya itu lambat? Kita lihat ya. Bayu, kita lihat Bayu. Kita lihat grafiknya Bayu seperti apa, chartnya. Oke, kita lihat Bayu. Flat, dia pernah masuk di Bayu itu 1050 ya. Iya, betul. 1050 naik. 1050, dia pernah 2800. Di sini 2000-an ya. Sebetulnya masuk akal. Tapi kapankah dia akan kembali ke arah 2000-an, level 2000-an? Kita nggak pernah tahu di sini. Kita nggak pernah tahu di sini. Ini kan 1500 ya. Kita nggak pernah tahu. Kalau di sini lihat devaluasinya, tertingginya itu 1900 sampai 2000. 1000, ya sekitar 2000 lah. Tapi di dalam jangka waktu setahun ini dia nggak pernah cuma hit sekali aja 1500. Artinya di sini kalau lihat di sini volumenya kan cuma berapa tuh, cuma 1000. Terlalu kecil di situ 1000. Ini flat sekali. Itu juga 1000 itu pada saat waktu apa? Itu kan iya 1000, memang 1000 ini kecil sekali lah. Di sini kan 1000. Itu kan terjadi hari kemarin itu. Cepet kan naik ya. Atau hitungan ini gimana? Pokoknya kita lihat dari bursa efek ya, itu 1000. Jadi di sini ini saham-saham di travel agent ini 2 saham yang listed aja itu merugi. Merugi dalam arti valuasinya negatif. Karena beban utangnya terlalu besar, neracanya defisit, dan net loss-nya dia memang ketolong sama pendapatan dan biaya non operasional yang lain, sehingga free cash flow-nya tetap surplus.
tetapi tetap tidak bisa nutup kerugian defisit neraca ya, defisit cash ya. Nah, yang terbaik di antara 3 perusahaan travel agent hanya Bayu. Tapi Bayu pun juga sangat tidak liquid ini. Ini tidak liquid ini. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.